Cup, mau nangis ya? Iya, mau nangis. Hah? Orang lemah kayak lo, nggak seharusnya ada di sini. Jadi nggak usah so asik. Dasar. Kode, Nelumo Nukifera. masuk, jangan sentuh apapun. Gue cabut duluan ya Ren, ntar gue jemput. Iya. Rapi amat. Kode, Heliantus Sanus. masuk. Ingat, jangan sentuh apapun. Buset, maaf deh, saya nggak buka kelas les. Adanya kayaknya salah alamat. Enggak, Pak. Saya nggak salah alamat kok. Bapak sendiri yang share map seksi ini. Ini pertemuan sahabat depresi kan, Pak? Iya, tapi emang orang kayak kamu punya masalah. Kalau nggak punya masalah, ngapain saya di sini? Saya Misa Pedica. Boleh masuk nggak nih? Ya udah masuk, langsung duduk, jangan sentuh apapun. Ini ngapain sih pakai lilin segala? Kita mau ngapain? Kita nggak akan ngepet kan? Ngapain juga saya ngepet, Mbak. Hidup saya udah terlalu tua buat duit haram. Kamu masih SMA ya? Kok bisa sih kesini? Emang kenapa, Kak? Di aturan komunitas juga nggak ada batasan umur. Kamu tuh masih muda, masih panjang perjalanannya. Kok bisa depresi? Terus berapa batasan umur buat orang depresi? Nggak ada buku pelajaran yang ngajarin biar cara yang nggak depresi.
Lagian kakak baru kenal saya, gak usah paling kenal tentang saya deh, ngatur-ngatur saya gitu. Nggak boleh ada yang bicara sebelum saya mengizinkan. Oke, sudah. Sesinya kita mulai. Saya, Miosati Silvatika. Gua Nelubonu Kivera. Heliantus Anus. Kamu kenapa diem doang? Apa kode kamu? Saya Iya. Miosati Dica. Kalian datang ke sini karena poster itu kan? Di situasi kayak sekarang, saya tahu harus ngapain. Sebelumnya, saya boleh nanya nggak sih Pak, kenapa harus tiang listrik? Bapak nggak tahu yang Bapak lakukan itu vandalisme? Hidup saya memang vandalisme. Istri saya juga meninggal karena vandalisme. 10 tahun lalu ketika dia berkendara dengan mobil saya, malam-malam ada geng motor lewat di belakangnya. Dia panik. Dia refleks injak gas, banting setirnya. Dia nabrak tiang. Sampai hari ini saya benci tiang. Makanya dari itu hidup saya harus jadi vandalisme. Gak lama dari istri saya meninggal, anak saya ninggalin saya. Kamu kenapa buta? 2 tahun lalu setelah gue putus sama pacar gue mencari pelarian lain dengan minuman alkohol. Pada saat itu adalah titik terendah gue. Gue malah jatuh ke lubang yang menghancurkan hidup gue. Gimana bro? Gue cabut aja nih. Cabut aja, gue masih lama di sini. Udah nggak usah gamon sama tuh cewek. Gue cabut ya. Lo udah sana cabut. Gara-gara kejadian itu, gue jadi nggak bisa lihat sekarang. Gue gak bisa kerja. Mana ada perusahaan yang menerima orang buta kayak gue. Orang tua gue nggak mau modelin anaknya. Gue diusir dari rumah gara-gara utang numpuk. Utang gue di mana-mana gara-gara pinjol. Lo susah dapat kerja cuma karena lo males. Lagian lo juga goblok. Udah tahu nganggur mah pinjol. Otak lo sehat gak sih? Anak kecil, lu tuh masih sekolah, gak usah ngerasa pinter deh. Lu tuh gak bakalan ngerti situasi hidup gua, susahnya hidup gua. Lu juga pengen sini gara-gara gak ditemenin kan? Lo juga gak usah ngerasa paling dewasa deh. Emang kenapa kalau ada anak kecil di sini kayak hidup lo paling menderita aja? Diem semua. Biarin Mbak Ayu cerita dulu. Anak zaman sekarang yang pada gak punya akhlak ya. Saya tuh pulang kerja, capek, niatnya kesini buat cerita tentang masalah saya. Bukan malah dengerin kalian berdua berantem, banding-bandingin masalah. 35 tahun saya hidup, kayaknya gak pernah deh ketemu orang kayak kalian. Saya itu dari kecil udah ditinggal sama ayah. Ibu saya mati pas saya lulus. Terus sekarang malah ngurusin abang yang sakit-sakitan. Duit habis cuman buat beli obat tiap bulannya. Brengsek gak orang tua saya. Ninggalin saya cuman buat jadi pembantu. Meninggal gak ngasih apa-apa. Lagian kamu juga masih SMA kok bisa ada di sini. Umur kamu berapa sih? 15? 16? Sama kamu? 17? Kok kayak yang paling capek aja? Sengaja hidup orang deh kak. Kakak nggak tahu kan saya hampir mati gara-gara dibully. Mulut saya disekap sampai nggak bisa nafas. Saya disuruh jilatin kaki pembuli saya. Saya dicekik setiap mau pulang sekolah. Gara-gara apa? Gara-gara saya usut kasus bully teman saya. Sekarang malah apa? Saya yang dibully. Kado ulang tahun saya dijadiin trauma sama mereka. Selamat ulang tahun yang peliharaan gue. Panjang umur ya, jangan cepet-cepet mati. Mau nangis? Mau nangis? Jangan banget sih lo jadi orang. Benci sama keluarga saya sendiri. Mama saya mati gara-gara ngelahirin saya. Ayah saya nggak mau saya ada di dunia ini. Kakak saya 11-12 sama pembeli brengsek di sekolah saya. Oh, udah pulang. Lu di sini nggak usah males-males.
Lihat apa? Baju lu tuh gak enak banget gue lihat. Lu mending ngepel deh. Jangan lupa tuh, piring di belakang lu cuci. Karena saya bisa jadi anak seumuran saya, hidup normal, hidup buat belajar. Kalau saya sendiri aja nggak mau ada di dunia ini. Saya tahu kita semua punya masalahnya masing-masing. Saya yakin setelah ini kita bisa selesaiin masalah kita. Kita tutup mata kita sebelum lilin ini habis terbakar. Masalah kita juga harus habis terbakar. Tutup mata, jangan sampai ada yang saya lihat. Kalian membuka mata. Cukup. Udahlah, masa kapan saya kayak begini? Biar saya ceritain ya. Pasti saya bilang kalau saya itu ninggalin dia kan. Bukan situ yang sebenarnya terjadi. Jadi ayah saya ini menderita demensia. Memorinya berhenti setelah ibu saya meninggal. Satu hari setelah kejadian tersebut, dia membuat komunitas sahabat depresi. Keesokan harinya setelah perkumpulan ini, dia pasti akan menangis karena teringat oleh memori istrinya. Saya juga nggak tahu mau sampai kapan dia kayak begini. Saya juga mau kalian itu sadar bahwa yang hanya bisa menyelamatkan masa depan kalian itu hanya diri kalian sendiri. Ya gila. Patah hati waras aman sentosa. Semoga tak disalahkan macam narapidana. Daratan turun juga niatmu bertahan. Air laut naik pun niatmu pamitan. Ujung dunia mengerti ya penuh cobaan. Jika sekarang waktunya maka selamat jalan. 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 Selamat jalan, selamat bertahan, selamat jalan. Lebih baik buta. Aduh, jangan ditarik. Udah buta ngebully. Udah buta pinjol. Kenapa jadi banyak? Gue bingung begini kan. Itu kan terus dia ngomong gitu. Itu ada yang nengok kalau sama lihat atas kan. Perjalanannya kok bisa depresi? Terus batasan umur buat. Ayo dulu. Tapi dia enak kalau nggak deh. Kayak nggak ada emosi gitu. Yang sabar ya, Ang. Ini namanya effort. Iya, oke. Kamu kenapa sih? Kenapa sih mau orang jahatin acu?
Iya, aku tapi nggak ngomong. Yay. Kalian tadi ngasih. Boleh masuk ke posyandunya nggak sih? Situ ang. Sabar. Siapa yang ngomong? Yang beli doang, yang mau beli doang yang ngomong. Apaan tadi? Enggak, bentar doang nggak ada tipe. Nggak mungkin nih, kabut orang nonton. Udah belum? Kirim yang lain. HP gue mana? Durasi, nice.